Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita belajar tentang pembulatan pecahan pada buku pendamping matematika halaman 16. Ya, kamu perhatikan di nomor 1 ini pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya. Jadi yang pecahan campuran harus diubah dulu menjadi pecahan biasa, baru nanti dibulatkan. Ini contoh ini ya. Di sini ada 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Ini 1 ini sama dengan 5/5 ya. Karena 1 ini sama dengan 5/5. Kenapa 5/5? Karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, sekarang 2/5. Di sini pertanyaannya, pada garis bilangan letak 2/5 ini dibulatkan kemana? Apakah ke 0 atau ke 1? Kamu lihat yang lebih dekat kemana dulu jaraknya. Pastinya yang lebih dekat adalah jaraknya ke 0, karena ini hanya 2 langkah menuju ke 0. Dibandingkan ke angka 1 ini jaraknya adalah 3 langkah. Jadi untuk 2/5 ini kamu bulatkan menjadi 0. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, misalkan 4/5, di sini misalkan soalnya 4/5 dibulatkan kemana? Ke 0 apa ke 1? Sudah pastinya yang 4/5 ini lebih dekat ke angka 1, jadi dibulatkan ke angka 1. Sebaliknya, contoh lagi soal misalkan 1/5. 1/5 ini dekat kemana? Apakah ke 0 atau ke 1? Sudah pastinya lebih dekat ke angka 0, jadi 1/5 dibulatkan menjadi 0. Itu pembulatan pecahan ya. Kemudian berikutnya pembulatan pecahan desimal ya. Pembulatan pecahan desimal. Nah, sebelum ke pembulatan pecahan desimal, kamu harus paham kelompok angka dulu. Berikut kelompok angkanya saya jelaskan dulu. Kelompok angka ya. Yang kelompok bawah ini meliputi angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kelompok atas ini angkanya adalah mulai dari 5, 6, 7, 9. 10 tidak dimasukkan di sini karena 10 itu gabungan 1 dan 0. Jadi ini adalah angka inti saja mulai dari 0 sampai 9. Kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok angka bawah mulai 0 sampai 4, kelompok atas 5 sampai 9. Nah, kemudian di sini ada contohnya, contoh soalnya di sini 0,58 dibulatkan menjadi 6, 0,6. Nah, ini karena di sini kita perhatikan angka 8-nya, karena angka 8 ini masuk di angka kelompok angka atas, angka 8. Jadi 5-nya ini kita tambah dengan angka 1 jadi menjadi 6. Nah, contoh lagi ini yang dibulatkan ke ini 2,43 dibulatkan menjadi 2,4. Kenapa kok menjadi 2,4? Karena 3 termasuk angka bawah. Ini 3 termasuk angka bawah, sehingga angka depannya yang 3 ini tetap, yaitu angka 4, tidak ditambah 1 karena dibulatkan ke bawah. Itu untuk contoh pembulatan ke persepuluhan terdekat yang tadi. Sekarang pembulatan kesatuan terdekat. Nah, jadi satuan terdekat berarti satuan angka satuan itu yang ada angka yang ada di depan koma, satu angka di depan koma. Ini angka satuan. Contoh di sini 5,18 ya. Bacanya ini 5,18 bukan 5,18, salah karena ini bukan angka 18 tapi angka persepuluhan
per 100, 8-nya ini nilai tempatnya per 10 sama per 100, jadi bajanya 5,18 ya. Ini dibulatkan menjadi 5 karena angka kita perhatikan angka 1 ini termasuk kelompok bawah. Jadi yang kita perhatikan kalau kesatuan terdekat adalah angka yang di belakang koma, satu angka di belakang koma. Contoh lagi ini 10,62. Jadi 6 ini termasuk kelompok angka atas, jadi 6 termasuk kita bulatkan ke atas. Jadi atasnya 10 jadi menjadi 11. Itu contoh kesatuan terdekat. Sekarang pembulatan persen. Pembulatan persen ini sama juga memperhatikan ini kelompok angka bawah dan atas juga. Contohnya di sini 44% dibulatkan menjadi 40. Nah, kenapa kok 4 ini menjadi 40? Karena 4 angka yang di belakang ini termasuk angka kelompok bawah satuannya, jadi dibulatkan ke bawah. Sedangkan 67% dibulatkan ke atas menjadi 70, karena yang kita perhatikan adalah angka 7 ini termasuk kelompok nilai angka atas. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk pembulatan pecahan tadi, mulai pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.